tuh kan dulu bulunya udah pada rontok gitu ya, udah pada ini deh, udah pada rontok ini sekarang tuh kelihatannya udah agak gembel loh. Kalau dulu sama si Pani tuh dipakein apa obat salep apa supaya tumbuh bulu. Sekarang nggak dipakein salep, pakai magnet, kelihatannya udah tumbuh bulu, udah gitu lebih lincah gitu. Itu aja sharingnya. Wah, iya iya. Itu ya banyak itu di grup tuh pada pokoknya hewan peliharaannya di pakai magnet segala macam. Tapi memang sangat membantu sih ya. Saya lihat ya. Saya sendiri nggak punya hewan peliharaan ya. Jadi waktu pertama-tama itu tahun 2020 itu ada yang nanya, ini anjing saya lemes-lemes aja nih, saya mau pakai magnet gimana? Waduh, saya nggak bisa jawab gitu. Terus ada teman paduan suara saya tuh, paduan suara Oceana itu, dia punya anjing, dia cobain aja ditempelin di collar itu, tempel magnet, magnet apa anjingnya pada seger lagi. Gitu. Terus ada juga adik ipar saya, dia punya hamster, hamsternya udah lemes kayak udah mau mati kali, udah mau umurnya gitu ya. Terus dia tempelin magnet di kandangnya. Wah, lincah lagi, diperhatiin, di grup juga di share-share, udah sampai sekitar 6 bulan ya masih seger-seger aja gitu. Terus dia coba dicabut magnetnya dari kandangnya. Namanya juga percobaan ya. 3 hari dicabut magnet dari kandangnya mati. mungkin mungkin memang musinya udah mati kali tuh hamster jadi cuman dikasih magnet masih hidup-hidup terus. Dicabut magnetnya kayak dicabut itu ya kehidupannya gitu. 3 hari mati ya hamster. Ya juga. Ini namanya percobaan. Kalau saya lagi coba pohon yang udah agak mati, masih belum nih, masih belum berhasil nih. Lagi saya amatin lagi. Oh ya, pohon pohon lebih lama kayak pertumbuhannya kan ya kalau pohonnya dibandingkan hewan. Oke, Ko Daniel, sekian. Terima kasih. Nah ya, thank you Pak Budi sharingnya. Semoga hewan-hewan peliharaan di sini yang pada melihara hewan bisa sehat semua hewan-hewannya. Oke, ada sharing-sharing lagi dari atau pertanyaan dari kawan-kawan Bapak Ibu semua di sini. Apa ada yang belum pernah pakai magnet mau tanya? Saya terangin mumpung lagi ngomongin topiknya magnet. Takutnya ada penghuni baru mau tahu mengenai magnet. Nanti saya terangkan. Magnet dia dijual bebas, tinggal beli sendiri, cari sendiri, pakai sendiri. Saya tidak dapat keuntungan apa-apa, saya cuma dapat keuntungan ya semua sehat rame-rame. Kan orang kalau makin tua nggak enak kalau ntar hidupnya sendirian, nggak punya teman. Kalau temannya pada sakit-sakitan semua, nggak bisa ngumpul-ngumpul. Ya. Oke, ada lagi yang mau sharing atau mau saya bacain lagi nih. Oke, saya bacain lagi sedikit ya dari Magnesium Info. Ini si M nih, si M bilang gara-gara magnet nih, gue jadi tensi darah.
sebelum pakai magnet, tensi gue berkisar 95/58. Barusan 65. Si P, komentar lah. Ya itu jadi normal, malah bagus. Ya, balik lagi jawab, biasanya nggak segitu Pak. Terus sekarang jadi normal. Ya, jadi pada saat orang pakai magnet, kadang-kadang yang tensi yang orang yang rendah-rendah itu jadi jauh normal, ya cepat sekali efeknya dalam hitungan hari. Tapi memang untuk kasus hipertensi agak sedikit berbeda. Ya, jadi kalau orang yang tensinya rendah, magnet itu bisa cepat karena metabolisme akan lebih baik. Tapi tensi agak lebih kayak nih. Ada juga sharing dari halo, salam kenal. Seperti kata Daniel dulu, saya nih tetangganya. Suami saya sendiri pernah pakai magnet untuk duduk, jadi alas tempat duduk dipakai magnet. Sampai sekarang masih pakai walaupun sebelumnya. Kurang lebih sudah 10 tahun. Jadi dipakai dari tahun 2010. Jadi untuk orang-orang yang pakai magnet sekarang itu mungkin baru kenal saya 4-5 tahun ya. Jadi ngomong 2020 tapi tahun yang lalu. Jadi dia pakainya tahun 2010 karena tetangga. Dan pasir dia sudah oke. Bahkan nggak gitu capek untuk di kantor. Anak saya juga pernah jatuh kena bagian tipis pakai magnet sembuh. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu, tahun 2000 ya kira-kira. Anaknya jatuh karena tetangga saya, jadi saya kasih magnet. Oke, dia bilang thanks Daniel. Jadi untuk magnet yang 20 tahun yang lalu, sekarang 2024, 24 tahun yang lalu itu magnet saya belum tahu ada magnet dioncium, jadi kayak magnet ferit. Ya. Waktu magnet ferit yang saya gunakan itu, saya belinya di Pasar Rawa Bening namanya. Jadi itu Pasar Rawa Bening itu dekat dengan biasanya itu pasar itu jualan banyak jualan batu-batu cincin. Jadi mereka ada satu tempat gitu yang jual batu cincin tapi bentuk batu cincin tapi magnet. Karena kayak dipakai buat cincin juga kali ya, karena bentuknya kayak melengkung-melengkung gitu. Jadi saya dulu beliin magnet di sana gitu, karena saya lumayan kuat dibandingkan magnet kulkas. Tapi setelah saya tahu neodymium, saya tidak gunakan lagi karena agak ribet waktu untuk duduk buat laptop aja kan pakainya sampai lebih dari 20 magnet gitu. Jadi memang membantu gitu. Tapi kan kalau pakai magnet neodymium kan magnetnya udah cukup. Kalau magnet itu ribet banget pakai dua magnet di pantat gitu kan. Ya itu sharing dari tetangga tahun yang lalu pakai magnet. Oke. Ada lagi yang mau sharing atau mau nanya? Mau lewat chat boleh, mau langsung ngomong aja boleh. Di unmute dulu. Ci Lili, kabar suami gimana Ci Lili? Gatal-gatalnya.
Halo Dan, udah baik Dan? Ya, tapi Baik. kadang-kadang masih muncul sih. Oh, Kalau ini, kadang-kadang. tapi maintainnya memang dia nggak boleh apa? Nggak boleh kulitnya nggak boleh terlalu kering gitu ya. Jadi memang ada itu. Terus pakai Oh, apa gitu. hand body kayak gituan itu. Dan mau tanya dong Dan, kalau untuk maintenance mata pakai apa Dan? Maksudnya magnetnya di mana Dan? Kalau Oke, mata gitu. untuk mata ya. Kayak Jadi, misalnya kita kan udah tambah tua kan, tambah gimana gitu ya. Untuk maintenance-nya tuh ditaruhnya di mana Dan? oke. Jadi pertama-tama kita kalau saya jadi kan biasanya orang pakai magnet yang 20 kali 2 tempel di samping kiri kanan atau di bawah sini ya. Itu untuk awal-awalnya. Kalau orang yang udah mulai biasa pakai magnet, mau pakai magnet yang lebih gedean juga boleh. Akan lebih cepat efeknya. Gitu. Ya. Dulu kan juga saya pernah bilang bahwa ada banyak sekali yang nanya di grup, kalau mata minus gimana? Terus saya bilang nggak bisa gitu kan, nggak bisa mata minus nggak bisa kebantu gitu. Terus ini baru kejadian, ini seorang pendeta GKI dari Serpong pakai magnet gitu ya. Tujuannya dia mau menghilangkan kantong mata di sini nih. Terus dia pakai magnet yang 25 kali 5. Saya cuma dapat ceritanya, tetap karena saya tidak mengajarkan orang itu pakai magnet 25 kali 5 di bawah mata sini nih. Terus sekitar nggak tahu berapa lama ya, mungkin minggu atau sebulan kali ya. Jadi dia bilang matanya jadi burem, gitu. Matanya jadi burem, akhirnya dia datang ke toko kacamata. Tadinya matanya udah minus 2,5, terus ke toko kacamata, terus akhirnya ya, toko kacamata bilang bapak minusnya turun jadi min 1,5. Tapi dia pakainya yang 25 kali 5, jadi magnet gede ditempelin di sini. Ya, selama nggak pusing, it's fine pakai magnet gitu ya. Kan makanya saya biasanya kalau di YouTube atau kalau di chat doang, tanpa tahu orang biasa, makanya saya membatasi penggunaan magnet dalam posisi aman. Jadi biar orang nggak ada efek nggak nyaman. Karena kan ada orang efek nggak nyaman, dia ntar takut pakai magnet kan gitu kan. Nah, tetapi kalau orang yang udah biasa pakai magnet, terus udah pakai yang kecil kurang membantu ya gedein aja magnetnya gitu kan. Kalau membantu syukur, ya nggak membantu ya nggak tahu ya, kan tubuh manusia ada keterbatasan juga. Gitu. Ya, jadi kalau saya sendiri memang pakai yang memang biasa 25 kali 5, kadang di sini gitu ya. Jadi memang untuk seumuran saya biasanya orang udah plus 2, 2,5, ada yang udah plus 3. Hitungannya saya masih plus 1 sih Ciliri. Jadi masih umur 55 di plus 1 untuk ngajar, ya masih oke gitu ya, nggak ada masalah kan, masih bisa gitu. Itu untuk preventif lah. Oke, nanti aku coba deh. Gitu. Memang kalau mata kan memang aku nggak pakai tiap malam ya gitu sih. Tapi ntar coba deh di ini. Ya, Dan kalau Anda tanya lagi dong Dan, kalau kalau kita kan namanya kan untuk maintain kayak misalnya ada fatty liver, berarti kita pasang di liver juga ya Dan ya sama ya. betul. Ya, TM1 sama TM3-nya ya. Cuman Oke, kalau oke. motornya agak Hah? berat, magnetnya didobel, ditumpuk, Maksudnya, oh ditumpuk. tumpuk 2 ya, jadi tebel. Hmm, Kalau oke. di titik Hah? satunya ditumpuk 2, titik 3-nya jangan dipasang, nanti ntar terbang, takut magnetnya terbang, ntar nempel. Oh deketan soalnya ya. Ya, Oke, berarti cukup 3 aja ya. Maksudnya, tiga sama satu kan, tiga sama dua ya berarti ya. 1-2 aja, 1-2. Oh, oh 1-2 aja. Oke, Ya. ya. Thank you Dan. Nah, baik lagi ya, kalau orang kena fatty liver, baik lagi ada faktor-faktor lain yang perlu
perhitungkan. Jadi misalnya berat badan, jadi kalau berat badannya berlebihan otomatis harus dikecilin juga dengan diet yang baik. Nah, bukan hanya itu aja. Jadi misalnya juga otomatis misalnya minuman yang manis-manis itu, makan yang manis-manis itu biasanya untuk jadi makanan glikogen yang tersimpan di liver, itu harus juga dihindari yang manis-manis gitu ya, untuk fatty liver, karena dia langsung numpuk. Kalau yang manis itu langsung numpuk di liver karena nggak bisa diolah oleh tubuh untuk jadi energi langsung, dia selalu ditumpuk di liver sama di otot-otot, jaringan otot. Tapi pertamanya ditaruh di liver dulu, kalau nggak muat baru disebarin, disimpan di dalam jaringan otot. Fatty liver seperti itu. Tapi banyak orang kadang nggak gemuk juga suka bisa fatty liver. Tetapi kalau orang gemuk itu fatty liver gitu ya, jangan dibalik ya. Orang gemuk fatty liver. Kalau orang yang nggak gemuk bisa aja dia fatty liver gitu. Ya, thank you Dan. Ya. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang. Ini Evi, If. Ya Bu Ik, ya dari California, jauh. Gimana Bu Ik? Ketinggalan jadi seadanya aja deh. Masih ada yang mau nanya nggak nih? Ya silakan, santai. Kalau sariawan Pak Daniel taruh di mana? Tempel magnetnya. Oke. Pertama, saya itu untuk sariawan tuh sulit Bu Ik, ya. Terutama kalau kita memang, kalau saya tuh kalau nggak kurang tidur, itu hampir nggak pernah sariawan saya. Ya. Tetapi baik lagi, sariawan itu kan banyak orang karena hitungannya kalau orang Indo bilang orang panas dalam Bu Ik, ya di sana nggak ada panas dalam. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apaan tuh panas dalam. Tetapi memang kan panas dalam itu bisa terjadi karena perubahan cuaca ya. Kalau di sana kan 4 musim Bu Ik. Jadi kemungkinan memang orang bisa kena sariawan mungkin peluangnya lebih besar dibandingkan di sini. Gitu. Di sini 2 musim perubahan suhunya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi saya tuh dalam 10 tahun nggak bisa dihitung jari kalau saya sampai sariawan, itu artinya saya kecapean sekali atau saya kurang tidur gitu ya. Jadi biasanya kalau orang udah pakai magnet itu sebenarnya TM1 dan TM3 itu akan meredakan panas dalam dengan waktu cepat, tetapi baik lagi perlu air putih yang agak banyak dalam hari pertama kita mau mengatasi sariawan. Jadi kok hari ini kita berasa nih sariawannya udah mau muncul nih. Minumlah air putih agak banyak, pakai magnet malam, jadi malamnya mungkin malam hari tersebut akan sedikit terganggu karena kita harus kencing-kencing, ya, itu untuk mengatasi sariawannya. Baik lagi kalau mau ditempelin di pipi sih boleh-boleh aja untuk meredakan sakitnya, tetapi konsep dari sariawan buat saya bukanlah salah pipinya atau gusinya, tapi dalam tubuhnya yang salah gitu. Jadi kalau dalam tubuhnya udah benar, panas dalamnya sudah normal, pakai magnet dan minum yang cukup banyak, dia akan hilang sendiri gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Tadi saya lupa ya, katanya kalau untuk kantong mata jangan pakai yang 25x5. Tadi kan disarankan jangan pakai yang 25x5 ya. Bukan gak disarankan. Jadi kan di YouTube saya atau di Instagram itu semua atau di chat tuh saya ngajarin pakai 20x2 karena yang saya kan tidak tahu yang saya ajarin orangnya siapa gitu ya. Komunikasi kan pasti searah, di mana bahwa kalau kita pakai yang terlalu gede mungkin ada sebagian orang jadi bisa ada efek pusing gitu atau tidak nyaman.
Ya, jadi saya kasih tahu biasanya orang pakai yang 20 kali 2 aja dulu. Kalau tidak menolong dan memang tidak ada masalah, pakailah yang gedean 25 kali 5 tempelin di sini gitu. Dan memang efeknya jauh lebih cepat gitu, bisa dalam hitungan 1 minggu tuh kantong mata bisa hilang 1 minggu. Wow, oke. gitu ya. Jadi tolong gimana kalau orang tahu pakai magnet itu jangan terlalu dipaksa. Jadi kalau memang tubuhnya terjadi penolakan karena tidak biasa pakai magnet, dilepas dulu, ntar tempel lagi begitu. Eh, ini ada Mary. Apa kabar Mary? Mary baru pertama kali Mary ya? Oh Mary di mute. Sorry, sekarang baru dengar ya. Ya, berdengar. Ya Bu Mary, gimana? Apa kabar? Ya. Iya, saya sih udah lama juga sih Pak pakai magnet. Karena saya di sini ada ketemu dokter, dia suruh saya pakai magnet waktu itu. Jadi saya udah dari 2018. Oh, Jadi saya tertarik. Bu Mary di Cuma negara mana? saya belum pernah sih pakai yang ukuran yang kayak If itu belum pernah. Bu Mary Waktu di itu saya negara mana? kurutnya di California. Oh, di California juga. Oh ya, oke. Iya. Jadi dia intinya, saya cuman mau share sedikit. Saya tuh mungkin ukurannya ya, saya kurang tahu ukurannya sekarang nggak ngerti, tetapi itu kayak balok. Jadi kalau balok kayaknya tuh positif negatifnya udah dicampur gitu. Kayaknya kalau saya pakai, kan saya tuh suka kalau makan cabai nggak bisa tidur ya. Jadi saya olesin tuh negatifnya di tempat titik perut, di kaki, di deket sebelah telunjuk ya, sebelah jempol, telunjuk, di antara telunjuk sama yang sebelahnya lagi, terus langsung tidur gitu. Saya bisa ngecek tangan saya juga bagian perut, saya langsung nggak terlalu panas gitu. Jadi kalau saya salah makan kayak makan pepper kan saya nggak bisa tidur kalau makan pepper. Jadi saya gosokin pakai magnet negatif itu, terus saya tidur. Cuman Oke. ya saya pengen belajar juga untuk yang saya suka lihat yang YouTube-nya Pak Daniel itu yang alat yang itu mungkin nanti kalau ke Indonesia kali mungkin saya bisa ketemu ada alat yang seperti apa sih kayak taruh di atas badan kita ya. Ya, itu ranjang Ibu Mary ya. Itu ranjang Tesla engine, ranjang magnet ukuran besar ya. Jadi Oh itu ranjang. panjang. Jadi magnetnya di bawah dan di atas. Oh, Jadi kalau pertama-tama saya tidur Ibu Mary kalau di kenapa? California pertama beli magnetnya dulu aja di sana. Tanya Bu If itu nggak tahu dia dapat magnet dari mana itu. Ya, Iya saya mau ya. beli juga yang kayak Ibu If, saya udah banyak ya. Nggak tahu sebentar saya bisa tunjukin mungkin yang saya sekarang pakai sebentar. Kalau bisa dilihat sebentar. Baru lagi nyetir ya? Enggak, suami yang nyetir. Nah ini kelihatan nggak? Iya, oke. Nah ini kalau saya campurin sama magnet lain dia langsung ke ujung. Karena kotak di blok yang panjang-panjangnya ini positif negatifnya menyatu sepertinya. Jadi dia selalu ke ujungnya sini. Jadi ini saya bisa pakai di mana aja. Cuman kalau saya pakai sampai yang negatif, saya cocolin di titik yang misalnya di titik ginjal, itu ginjal saya bisa weak. Kalau yang negatif gitu loh. Oke. Jadi Kalau saya memang berharap ini memang bagus, memang magnetnya bagus banget, tapi kita aja, saya pikir mesti tahu aja. Jadi saya kurang tahu positif negatifnya. Jadi saya beli yang campur aja. oke. Jadi Iya. kalau menurut teori fisika ilmu
magnet itu tidak ada positif dan negatif ya Bu Mary, adanya namanya selatan, south and north. Oh iya, South Pole, North Pole. Nah, Benar. North dan Pole kita itu kan negatif kan? ya north kadang Heeh. orang sebut positif, south kita sebut negatif kadang ya, padahal itu bukan positif Mm-mm. negatif. Nah, sebenarnya kalau balik lagi dari ilmu fisika, waktu kita tempelkan di tubuh manusia itu baik south maupun north itu nggak ada masalah, sama aja efeknya di dalam Mm-mm. tubuh ya, karena Mm-mm. menurut perhitungan semuanya itu angkanya sama, cuman arahnya doang yang berbeda, arah putarannya, Mm-mm. arah putaran ion. Ya, itu nggak ada masalah. Jadi pakai magnet itu nggak usah takut salah pakai, sangat Mm-mm. digunakan untuk melakukan kesalahan penggunaan magnet itu sangat-sangat sulit. Oh, iya. Tetapi yang saya anjurin pakai magnet itu pertama jangan pas di depan jantung, Iya. di perut kiri. Saya pernah waktu itu sampai jantungnya loncat itu skip detaknya. Sekarang udah nggak berani lagi. Oh, tahu ya. Oke. Iya. Sama di otak kecil di belakang sini ya, itu Oh beda iya, gitu. iya. Saya pernah dengar di YouTube-nya Bapak itu. Iya. Oh, iya. Ternyata Bu Jantung Mary sama di otak kecil. di jantung jadi masalah ya. Iya. Sekarang saya baru tahu itu nggak boleh ya. Iya, ya gitu. Ada aturan mainnya lah, tetap yang sederhana. Jadi balik lagi, segala sesuatu yang ada efeknya, kita harus mengerti ada efek yang tidak baik kalau kita salah penggunaan. Makanya kita harus pelajari dengan baik, dengan benar. Gitu. Iya, So far, hal lainnya penggunaan magnet itu aman. Mungkin buat melancarkan darah kali ya. Ya sederhananya seperti itu. Tapi buat saya, magnet itu adalah salah satu efek untuk membuat manusia lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya, karena saya ngarang buku Bu Mary, bukunya Gripping the Eternal Youth. The Internal Youth. Ya, jadi memang tujuannya biar Jual nggak itu di mana? Untuk kalau dapetinnya. kalau di California mau beli buku saya masuk Play Store atau di Apple App Store-nya Apple, cari si e-book-nya Gramedia ya, e-book-nya Gramedia nanti bisa baca itu e-book. Kalau kan ngirim ke sana susah, ngirim buku. Ya memang saya berpikir selalu bagaimana kalau kita udah mulai berumur, penyakit mulai berdatangan, kalau kita beresin penyakit satu-satu itu urusannya ribet. Jadi daripada ngurusin penyakitnya satu-satu diberesin, ya udah agingnya aja, penuaannya aja yang kita coba stopping gitu, walaupun nggak bisa stop 100%, at least it's better gitu kan. Saya kenal sama Pak Philip, sama Pak Thomas, saudara ya, soalnya last name-nya sama. Nah, Thomas Adijaya, Mama, emang ada namanya Thomas Adijaya, Mama? Di Amerika ada Thomas Adijaya sama Pak Philip Adijaya. Mama klik dulu itu unmute-nya tuh, tombol speakernya di situ di coblos muka saya, terus lihat mic di sebelah kiri bawah dipencet. Ada Thomas Adijaya, Mah. Ada. Thomas Adijaya tuh pokoknya Foni. Tingto. Oh iya. Oh, oke. Pokoknya Foni, Tingto. Iya. Saya karena tahu last name-nya. Sama ya. Kita kalau dia Adijaya asli, kita palsu. Jadi papa saya dikasih nama Adijaya oleh ketua paling atas sesi Adijaya itu, jadi dari opanya Thomas ya, Maya? Bukan, kokoknya. Kokoknya Thomas, Tingciu, sekelas papa.
Iya, ya. Jadi Oh, papanya Om Thomas itu ngasih papa saya nama Adijaya gitu, kira-kira gitu. oh, I see. Gitu. Ganti Jadi saya namanya bareng, ganti namanya bareng. Oh, ya gitu. Iya, iya. nggak ada hubungan darahnya, tapi hubungannya dekat dengan Adijaya sana semua gitu. Karena Iya, papa iya. saya mengajar anak-anak semua Adijaya itu gitu. Oh, I see. Saya pikir saudara. Iya. Udah mau selesai ya? Jam berapa sampai jam berapa ini? Enggak sampai kalau udah nggak ada yang nanya ya ditutup. Kalau masih ada yang nanya silahkan. Oh, iya. Saya sih udah cukup. Oke, yang lain ada yang masih Makasih. Bu Ik masih ada yang mau nanya, mau share atau apa lagi? Saya tuh kelemahannya Hah? seperti puyeng. Oke. Dulu, bukan dulu, kira-kira sebulan lalu, kalau puyeng saya tempel di sini apa tuh di bahu, hilang 4 jam. Ini udah 2 minggu, kayaknya nggak hilang-hilang. Saya jadi bingung, kenapa ini? Apa mungkin saya nggak tempel 1, 2, 3? Emang tuh harus Pak ya? 1, 2, 3, baru yang lain gitu. Betul, betul, tepat sekali Bu If. Jadi konsepnya seperti ini. Buat saya memiliki konsep bahwa kalau kita pakai 1, 2, 3 itu, darah yang mengalir di tubuh kita itu jadi bagus. Jadi waktu kita tempelin di tempat lain untuk memperbaiki, akan diperbaiki oleh darah yang baik. Jadi misalnya kalau kita mobil rusak, kita betulin cari montir yang pintar. Kalau kita bawa ke montir yang bodoh, sama juga ntar mobil kita nggak benar. Ya, jadi waktu darah kita itu tidak baik karena like it or not kita akan selalu memiliki kekurangan. Jadi makanya kita perlu bantuan seperti magnet ini yang 1, 2, 3 itu biar darahnya selalu baik setiap hari gitu. Jadi waktu kita tempelin di sini dengan suruh datengin darah ke situ, tapi darah yang datang tidak baik. Gitu. Jadi baiknya ya nggak jadi baik juga vertigonya karena 1, 2, 3-nya tidak rajin. Maka itu balik lagi tadi saya udah bilang bahwa 1, 2, 3 itu, makna 1, 2, 3 itu adalah suatu gaya hidup. Memang itu diperlukan oleh tubuh manusia yang tidak diberikan oleh bumi lagi. Cuman kalau saya punya pikiran, kalau kita nggak kenapa-napa, kita pakai. Nanti kalau benar-benar kenapa-napa, jadi nggak bisa, it doesn't work, jadi nggak bisa mempan gitu. Nah, Benar nggak tuh? nah enggak gitu konsepnya. Ya, konsep dari magnet yang 1, 2, 3 itu seperti gini. Kita tiap hari orang Indonesia makan nasi, kalau di sana makan kentang. Terus jadi mendingan ya udah kita jangan makan kentang lagi. Nanti kalau kita lagi perlu makan kentang, kita nggak makan kentang. Nggak bisa begitu. Itu adalah suatu kehidupan. Memang yang diperlukan. Kita kalau nggak makan karbo, kita lemes, kita kelenger, bisa mati, kekurangan energi kan gitu. Ya. Itu adalah suatu konsep gaya hidup jadinya. Baik lagi di mana kita akan berusaha untuk memperbaiki tubuh kita tiap hari. Enggak gitu Ibu. Iya. Saya Jadi minimal permisi dulu ya, saya ada Zoom satunya Bible Study. Baik, mari Bu Mary. Ya, makasih. Yuk. minimum 1, 2, 3 itu berapa jam satu hari? Minimum. Kalau tidur malam, kan dia akan berefek itu waktu kita istirahat tidur. Malam ya. Oke. Iya. Coba nanti saya ini lagi. Nah ini Kemungkinan kayak ini loh Bu If, kan jalan pikirnya kan konsep dokter. Konsep dokter adalah misalnya orang ada sakit hipertensi, minumlah obat hipertensi gitu kan. Tapi kalau lo nggak hipertensi, lo jangan minum obat hipertensi gitu kan. Nanti waktu lo hipertensi beneran, tuh obat kagak ada gunanya, gitu konsepnya. Jadi kita melakukan namanya suatu intervensi gitu. Tetapi penggunaan magnet itu bukanlah suatu intervensi, tetapi konsep dari saya adalah itu adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh sel tubuh untuk works better.
Udah gitu saya lupa terus yang mana nomor 1, yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lupa terus tuh yang mana nomor 1 sih. Itu kok bisa kenapa bisa atas bawah gitu, Pak? Apa Ya, ada jadi yang itu urutan dari kepentingan. Jadi misalnya orang, aduh ribet nih malam ini nih mau pakai 3 magnet ribet banget. Pakainya 1 gitu loh. Nomor 1 itu paling penting gitu. Kalau nggak males ya pakai 2, kalau emang rajin ya pakai 3 kan gitu. Pakai dinomorin. Jadi nggak pakai yang 3, pakai yang 1 itu udah much better gitu loh. cuman Itu dari lupa kepentingan. yang mana nomor 1? Karena yang mana nomor 1? Sekarang saya lupa. Liver ya nomor 1. Liver ya. Yang di bawah puting kanan, ditusuk bawah. Itu nomor 1. Yang di bawah ketek itu. Bukan. Bukan, itu nomor 3, yang bawah ketek nomor 3. Oh, jadi nomor 1 liver, liver. Kedua di dada ini ya. Ya, di sini 2. Berarti oh oke. Mungkin sekarang ingat kali. Terus terapi ranjang. Kenapa namanya TE, Pak? Bukannya TR? TR apa? Kan terapi ranjang. TE itu Tesla Engine. Oh, Tesla Engine. Oke. Ya, jadi ranjang itu saya namain Tesla Engine, di mana konsepnya adalah engine itu adalah konsep dari pikiran saya merepresentasikan sel tubuh. Karena saya mempelajari bagaimana sistem mesin itu ternyata 100% bisa diterapkan di sel tubuh manusia. Ya, namanya kalau di fisika itu hukum termodinamika 01, 2, 3 ya, itu ternyata semuanya bisa diaplikasikan di sel tubuh. Jadi bahkan ada bukunya khusus yang disebut bukunya tentang physical chemistry, itu mengenai semua ilmu fisika yang mempelajari mengenai sel. Ya, jadi kalau orang belajar sel kan belajar biologi ya. Kalau orang fisika mempelajari sel itu dihitung tuh segala macamnya tuh. Ya, entropiknya lah, tentang energi dalam, energinya, sampai hukum Schrödinger-nya segala macam tuh bisa dihitung gitu sama orang fisika. Ya. Nah, saya mempelajari hal seperti itu, jadi saya bilang itu ada sebenarnya suatu engine. Ya, jadi sel-sel tubuh kita tuh per masing-masing sel tuh ada engine masing-masing. Ya, karena kita tidak sendiri, kita tuh multi organism sebenarnya. Jadi sel kita sendiri itu sebenarnya bekerja independen gitu, walaupun ada dependen terhadap sebelah-sebelahnya juga dengan supply input outputnya juga gitu. Ya, Tesla itu adalah satuan dari medan magnet, di mana dengan kekuatan lebih dari 1 Tesla lebih dikit, untuk menggerakkan sistem engine, sistem mesin yang ada di dalam sel itu nanti akan bekerja secara berbeda. Gitu konsepnya. Itu dari Tesla yang orang Eropa yang 300 tahun yang lalu bukan, Pak? Kan namanya Tesla juga dia. Nama dia Tesla. Iya, Nikola Tesla, iya. Jadi karena untuk mengingat jasa si Nikola Tesla itu bikin yang namanya listrik AC yang kita gunakan di rumah ya. Jadi nama Tesla itu dipakai untuk menjadi unit dari satuan dari medan magnet, dari magnetic field. The unit of magnetic field is Tesla. Kalau mobil Tesla? Itu cuma namanya emas doang aja tuh, buat brand only. It's just brand. Sama dengkul saya belum baik-baik tuh Pak tuh. Dari bulan November saya pakai magnet. Tahun November belum baik-baik, belum. Tapi saya pakai 1 karena kalau saya pakai 2 tuh suka kejepit. Jadi tuh 1 kaki, 1 dengkul 1. Cuman saya putar-putar gitu, antara sono dikit gitu. Kan nggak mesti 2 kan? Mesti 2. Karena sering berat. Gitu. Kan kalau dengkul itu kayak gitu kan, di kiri kanannya atau atas bawah dengkul gitu kan? Oh, harus 2 ya? Harus 2, iya. Nggak bisa 1, nggak bisa. Medannya salah jalannya nanti. Jadi belum baik-baik ini dengkul.
Oke, Ya, kalau nanti saya bisa pakai 4 sekalian. 4. Iya, 4 jadi Hmm, kalau takut nempel pakai knee decker. Pakai knee apa decker tuh? 4 magnet di knee deckernya. Leker apa sih? Decker itu yang kayak karet itu yang buat di orang yang di dengkul itu loh, buat Oh, sport. Hmm. Kalau orang-orang main bulu tangkis perhatiin mereka suka pakai knee decker gitu. Nah, itu bisa diselipin 4 magnet di situ. Jadi sebenarnya mesti 4. ya itu baik lagi. Kalau di YouTube saya biasanya ngasih tahu yang aman kasih 2 aja. Kalau orang saya bilangin semua orang pakai 4 ntar nempel-nempel semua pada kejepit semua repot saya urusannya. Ntar dikomenin macam-macam di YouTube. Jadi parah gini 4 dulu, nanti lama-lama turun 2 gitu kali ya. Iya, gitu. Iya. Betul. Oke. Ya, makasih Pak. Terus kalau tulang patah bisa nggak Pak? Itu suami punya apa ya, nephew naik motor di Indonesia Semarang, terus patah tulangnya, itu iganya, itu bisa nggak? Oke. Jadi kalau tulang iga itu kan biasanya sama dokter nggak diapa-apain Bu If. Jadi ditempelin magnet akan mempercepat. Jadi waktu itu ada mama saya kan di situ tuh yang tadi tuh. Itu waktu, sekarang dia umur 79, waktu di umur 72 dia nyebrang ditabrak motor, tulangnya patah 10. Jadi Wow. 5 rusuknya patah. Terus ya udah penuh magnet deh badannya deh sama saya sih. Jadi Ya, ke cerita dokter. penuh Maksudnya magnet. dokternya Terus ke dokter dong, tapi ya. iya nggak diapa-apain kalau tulang rusuk didiemin doang. Cuman sakit sekali kan. Cuman ditempelin magnet, ya udah terus 2 bulan kemudian dia udah berenang lagi. Tempelannya di mananya tuh Pak? Di Ya rusuknya? yang patah-patah itulah. Oh, rusuknya patah 5. Oh, banyak tempelin magnetnya. Wow, hebat juga ya. Memang saya pernah di YouTube tuh ada Dr. Steven Stoke, itu dia gitu-gituan juga, dia magnet juga, dia udah 20 tahun. Saya dengar dia bilang tulang patah bisa. Saya pikir apa benar tulang patah bisa ya? Pak Daniel kan bisa bilang kan bisa gitu ya. Oke. Kan konsepnya tulang patah itu tubuh sendiri yang nyambungin, bukan dokter yang nyambungin. Pen itu kan cuma biar kagak goyang doang. Gitu. Baik lagi tubuh yang nyambungin. Kalau pakai magnet ya jelas lebih cepat lah. Jadi bisa ya tulang patah ya. Hmm. Nah kalau tulang bengkok bisa nggak? Tangan Apa? saya ini kan orang tua, saya kan udah tua, jadi tangannya tuh itunya tuh jarinya tuh Ya, kayak wah, nggak bisa, susah. Udah keburu bengkok susah itu. Udah soalnya nunggu sesuatu dia sampai jadi bengkok. jadi ini udah susah ya. Oke. Nanti saya coba, siapa tahu bisa. Rizky. Ya silakan dicoba ya. Tapi pasti susah jawabannya. Karena Oh, di betul. jari tuh nempelnya tuh gimana nempel di jari gitu. Nah, itu dia memang lu cari magnet yang kayak panjang-panjang gitu kan, Bu If. Cari magnet yang model panjang kayak gini. Kayak Terus tadi Bapak itu juga tuh kan panjang tuh. si Mary ya. Mary ya, yang tadi Mary. Ya, magnetnya panjang-panjang tadi kan. Ya. Kalau stem cell Bapak pernah dengar nggak? Itu stem cell tuh jadi kayak Saya apa tahu. tuh Saya, ditempelin. saya nulis stem cell. Jadi itu kayak seperti sesuatu itu namanya stem cell, ditempelin di tubuh di mana aja, 1 hari 1, itu bisa menyembuhkan semua penyakit katanya. Cuman 1 bulan $110 karena dibuang 1 hari buang gitu, namanya stem cell. Jadi kayak apa sih ya? Ditempelin sesuatu kecil gitu ya. Tapi oke, Tensoplast. Anggaplah Tensoplast kecil gitu, ditempelin di mana aja. Gua Itu nggak tahu, banyak. nggak pernah tahu. Oke, ya. Sementara gitu dulu, Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Sama. Ada lagi yang mau nanya atau mau sharing atau mau apa? Mau di lewat chat, mau nanya langsung juga silakan.
Pak Daniel, Ya, mau nanya lagi boleh nih? boleh Pak silakan Kak Daniel, Budi. saya sekarang kan tiap malam tuh pakai penutup mata ya. Dulu awal pertama kali saya pakai kayaknya nggak betah banget tuh. Terus lama sekarang, wah tidur nyenyak banget enak. Tidur nyenyak. Nah yang saya mau tanyain tuh, kadang-kadang kan tidur ininya apa talinya udah kendor tuh. Nah dia suka ke dahi gitu kan. Suka ke dahi, kadang-kadang suka ke mata itu ada efek kan nanti? Nggak apa-apa, apa-apa aman. Aman ya? Kan nggak kan matanya nggak sampai ke putar ke belakang. Enggak. Nah, terus yang kemarin gula saya tinggi itu, kan kemarin gula saya tinggi, yang Ko Daniel bilang obatnya ditambahin, ya kan. Selain saya pakai magnet, saya sekalian pakai TE gitu kan. Nah, saya obatnya saya tingkatin sambil saya ke dokter minta obat lagi. Nah, sekarang saya nih dari ini udah 104 saya ukur. Angkanya udah turun jauh 104. Tapi efeknya lemes jadinya masih lemes tuh gimana ya Pak Daniel ya? Ya itulah, itu kalau memang kan lagi dulu kan saya bilang obat ditambahin tujuannya karena dalam kondisi bahaya. Karena itu kan ngomong angka berapa itu HbA1c-nya 12 lebih ya kan, itu kan ngaco. Gula Iya, iya. darahnya kan kok tinggi ya. Jadi maksudnya secara temporer dalam hitungan hari-hari awal itu obatnya mau nggak mau kan harus dinaikin. Jadi sekarang baik lagi kalau darahnya udah normal juga jangan terlalu rendah buat orang diabetes ya. Karena kalau orang Iya, iya, diabetes oke. terlalu jadi lemes. Jadi tolong juga diperhatikan, makanya kan saya bilang untuk mengecek gula darahnya dari hari ke hari dan memperhatikan kondisi badan. Jadi baik lagi jangan terlalu Iya, saya takut di rutin dengan tuh. ya jangan terlalu takut dengan karbo. Karbo itu tetap harus dikonsumsi tetapi dalam batasan tertentu kan gitu. Iya, iya. Nah, Oke. gitu. Jadi eh, Ko Budi kalau kemana-mana juga jangan lupa bawa sesuatu yang manis. Hmm. Ya, mau permen ke atau teh botol ke, karena orang diabetes itu Iya, kalau sampai kelupaan ngecek gula darah tetapi obat diabetes tetap dikonsumsi, darahnya bisa tiba-tiba drop. Nah, terus kita minum obat, terus kita mesti pergi kemana, akhirnya kita capek, kita nyetir, iya, kita iya. jalan, akhirnya kita gula darah drop, itu berbahaya. Makanya orang diabetes itu jangan lupa bawa gula kemana-mana. Seperti permen atau minuman manis, teh botol atau apa, kayak gitu. Karena gula tinggi, nuruninnya ada Oke, oke, obatnya. oke. Tidak, urusannya ribet. Iya, Gitu. iya, iya. Urusannya rumah sakit. Gitu. Iya, iya, betul. Nah, jadi Itu saya bantu jangan juga terlalu, pakai ini. apa? Saya bantu juga pakai jus pare tuh. Pare plus timun. Oke, Langsung turun. Heeh. sip. Nah, juga Iya. jangan, Nah, jadi, heeh. ya gimana? Iya, jadi saran Ko Daniel tuh saya periksain tiap hari satu, oke juga sih jadi care juga. Tadinya kan saya seminggu sekali gitu kan, seminggu Ya, sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Nah kemarin karena tinggi, sekarang sehari sekali, kadang-kadang 2 hari sekali kita cekin gitu kan. Ya inilah lumayan lah karena masukan dari Ko Daniel, jadi kita lebih lebih care dikit lah, jadi banyak perhatiin gitu kan. Tadinya kan ya. kita seminggu sekali lah, 2 minggu sekali lah gitu. Mm-mm. Iya saran Ko Daniel tuh mantep juga jadi masuk ke Ya, ini kan bisa dijalanin. betul. Makanya saya mau nggak mau saya rajinin tuh pakai TE tuh. Sip Heeh. lah. Oke, iya oke Ko Daniel. Oke. Kalau sering bergadang, bagaimana pakai TM 123? Pertama, bergadang itu tidak baik.
Kedua, kalau yang bergadang ya nanti pakai TM 123-nya kalau lagi tidurnya. Jadi kan orang bergadang sih bergadang kan ujungnya tetap tidur juga ya. Oh tidur ya nanti pakai lagi gitu. Tapi balik lagi bergadang terlalu sering tidak baik karena pola tidur nanti berantakan. Tetapi kalau karena keterbatasan pekerjaan ya kadang ya mau nggak mau ya kadang orang harus bergadang jadi tapi tetap kalau ada kesempatan tidur tidurlah dan tidurlah pakai magnet gitu ya 123 digunakan pada saat tidur jangan lagi bergadang pakai TM 123 ntar ya tambah kacau badannya tapi kayak diaduk-aduk karena orang disuruh pakai magnet tujuannya untuk menormalkan dan orang dinormalkan tubuhnya pada saat dia istirahat kan pada saat dia bekerja. Oke. Untuk skoliosis bisa nggak diperbaiki pakai magnet? Jawabannya tidak bisa ya. Terimalah kondisinya sendiri. Kalau mau dibantu dengan lebih nyaman nggak terlalu sakit, datanglah ke dokter rehab untuk pakai kayak korset tertentu yang memang buat skoliosis biar nggak terlalu sakit. Untuk vertigo apa bisa diobati pakai magnet? Kalau pakai magnet itu anjuran saya adalah yang di bahu kiri kanan sini pakai magnet 5x5 pakai obat vertigo berbarengan pakai magnet tidak ada masalah biar lebih cepat lagi vertigonya hilang. Oke, semoga terjawab. Kalau enggak boleh tanya. Oke, masih ada lagi? Bu Daniel, Ya. Cenarvi nih Pak. Itu Ah, yang, hmm. ya Pak. Ya. Ini soal tulang itu kan itu nggak Pak? Butuh dibalikin dulu nggak sebelum pakai magnet kan posisinya masih salah Pak. Apa magnetnya bisa ngebantu? Yang apa ya? Tulang. Oh, Kalau tulang patah. Ya, patah jadi tulang kan biasanya kan posisinya masih salah tuh. betul. Tapi biasanya tadi kan nanyanya tulang rusuk. Biasanya kalau tulang rusuk itu posisinya sih biasanya nggak salah, dan arti. Oh, oke. Jadi tadi kan nanya tulang rusuk. Jadi biasanya sama dokter juga biasanya didiemin karena dia memang tulang rusuk kan dipengaruhi oleh paru-paru juga dia bisa ngembang hempis dia goyang-goyang terus juga jadi memang agak-agak sakit gitu selama dia masih memang ada patah. Jadi paling tempel-tempelin magnet aja. Tapi kalau memang kalau di tangan atau di kaki yang udah sampai mencong ya mesti dibenerin dulu betul baru bisa ditempelin magnet gitu. Oke. Iya itu Pak. Kalau Kalau nggak ya nanti nyambungnya salah. betul, jadi kadang-kadang kan ada yang di pen, ada juga yang di gips ya. Jadi misalnya kayak di gips aja, misalnya kan dokter biasanya suka ada posisi dibenerin, terus di gips, nanti magnet-magnet itu ditempelin di luar gipsnya aja gitu. Di luar Oke. gipsnya dia akan baru akan cepet biar ntar nyambung tulangnya. Oke Pak, makasih Pak. Pak yang 123 itu bisa awet muda juga tadi beliau, 123 ya? Ya, baik lagi akan membantu gitu kan. Membantu. Jadi makin ribet ya bantuan makin banyak gitu aja hidupnya. Semua ada keterbatasan. Ya, balik lagi tetap yang namanya olahraga dan konsumsi makanan yang baik juga otomatis akan mempengaruhi juga kan gitu Oh ya itu kan. jelas ya olahraga ya. Tidak semata-mata magnet is everything gitu kan. Iya. No. At least satu faktor ditambahin ya lebih baik. Nambahin satu faktor. Kan kalau kita ada tahu gaya hidup satu yang memang bisa menambahkan kita lebih sehat, mengapa tidak kan gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Mau nanya Pak ya. Itu ada teman. Dia sih masih muda ya, masih umur 25. Cuman kata pacarnya kalau tidur dia suka giginya beradu gitu. Kayaknya giginya beradu-braduin gitu. Itu gimana? Ya, itu kan dari otak bawah sadar ya, itu sih nggak bisa diapa-apain sih Bu. Paling kalau memang sampai merusak giginya karena beradunya sampai terlalu terlalu keras bisa juga merusak email giginya kalau dalam jangka waktu panjang lebih baik ke dokter gigi sih. Nanti mungkin
dokter gigi bisa kasih ambalan buat giginya waktu untuk tidur gitu, biar giginya nggak rusak. Tuh, Kalau untuk memperkuat gigi bisa nggak tuh Pak? untuk membuat gigi ya, gigi manusia itu kuat jawabannya. Jadi tulang bisa rusak dulu, giginya masih ketinggalan untuk dari fosil-fosil yang ditemukan juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gigi sampai rusak sih, sebenarnya kalau orangnya masih hidup, gigi lebih mudah rusak karena zat kimianya yang mengalir di tubuh atau air liurnya juga kan memang bisa aja nggak baik begitu ya, terbentuk karang gigi atau apa. Ya baik lagi bagaimana kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kalau dia memang menyeluruh baik ya otomatis giginya juga akan terjaga juga sih, konsepnya seperti itu. Jadi Mungkin ngejagain gigi, khusus gigi sih sulit jawabannya. Yang dijagain badannya. atau gusinya kali Pak ya, gusinya ya kali ya. Ya kan kalau dari anjuran medis yang itu dari faktor luar. Jadi misalnya kita sikat gigi itu kan dari luar ya, dari eksternalnya. Kalau dari internalnya kan baik lagi, kadang kan bikin bolong juga dari faktor internal. Jadi dari kesehatan gusi, dari akar-akar giginya. Kalau bermasalah kan akhirnya jadi masalah juga gigi. Jadi kuncinya TM123. Ya, Oke, makasih Pak. sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya, mau sharing? Oke, kalau tidak ada, kita sudahi kita kali ini. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Oh ya, ini masih ada yang mau nanya nih. Bentar, di chat. Kita tunggu. Lagi dikit. Oke. Nanya dong, cara kerjanya TFP dan Blankon itu miripkah? Jawabannya tidak. Jadi kalau orang stroke itu saya bilang pakai Blankon maksimum 3 kali 1 jam. 3 jam sehari. Tapi kalau pakai TFP minimal 3 kali 1 jam. Ya, jadi dia bisa lama, bahkan bisa dibawa tidur. Karena itu masalah dari medan magnet yang diciptakannya. Jadi kalau Blankon walaupun kita sudah atur kutubnya selalu harus sama, tetap aja yang nyampe di otak itu medan magnetnya agak berantakan arahnya. Tetapi kalau TFP itu tidak. Medan magnetnya semuanya udah diatur sehingga arahnya itu baik buat tubuh dan benar. Dan statik arahnya. Kalau Blankon tidak. Jadi efeknya otomatis sangat berbeda. TFP bisa dipakai hanya lama, Blankon nggak boleh terlalu lama. Jadi kalau sampai kelamaan, efeknya malah jadi bisa bingung, bisa sakit. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau osteoartritis bisakah pakai magnet? Jawabannya sangat membantu. Jangan lupa pakai TM123, rajin, dan tempelkan langsung magnetnya di sendi yang nyeri, ya, OA. Kalau sampai dalam hitungan 2-3 minggu itu tidak membantu, jawabannya harus memerlukan terapi pakai ranjang magnet. Artinya OA-nya sudah dalam kondisi yang tidak baik, ya, agak berat hitungannya kondisi OA-nya. Selama OA-nya masih dalam taraf tertentu, tempelin magnet akan sangat membantu dan cepat bantu. Satu lagi Pak, TF itu apa Pak? TEP. Apa? TEP itu Tadi kan Tesla Engine Pillow-nya, Jadi bantalnya, Bu. Jadi dia konsepnya ranjang magnet Tesla Engine itu hanya sampai bahu ke bawah.
Sedangkan dari leher ke atas itu nggak dipengaruhi oleh keranjang tersebut. Gitu. Dipengaruhi hanya dari daerah sini ke bawah, jadi darah yang baik itu semua juga bisa ngalir ke atas juga. Bisa mempengaruhi hanya dari efek tidak langsung dari darah yang baik yang ke atas. Tapi kalau TP itu langsung langsung di daerah kepala, jadi misalnya kayak orang yang kanker otak, dia atau stroke itu harus langsung pakai di sini. Jadi pengalaman 2 minggu yang lalu saya ke Bogor anterin TP sama Blangkon, dia kena stroke 5 hari di rumah sakit, 2 hari di HCU, terus 3 hari perawatan, terus pulang karena dia tidak memerlukan perawatan rumah sakit lagi, dia pulang, dia cegukan setiap 1 menit gitu. Jadi seperti kurang oksigen di otaknya, karena kan konsep cegukan itu kurang oksigen di otak, jadi dia cegukan. Nah, dia memang ada stroke, seorang pria umur 67, jadi dia cegukan terus. Saya pakai Blangkon magnet, saya pakai TFP. Dalam 1 hari kemudian cegukannya berkurang banyak, hari berikutnya, hari kedua pakai magnet, cegukannya udah hilang sama sekali. Dan tadinya ngecas terus, ngecasnya juga beberapa hari kemudian udah hilang juga. Ya, itu efek-efek awal yang memang hitungannya cepat. Karena hitungan terus seminggu kemudian di CT scan lagi, tadinya darah di otaknya 41 mili, terus tinggal 20 mili dalam hitungan seminggu pakai Blangkon dan TFP. Itu pengalaman dari seorang yang di Bogor lagi disanterin magnet. Pak, kecegukan bukannya kurang minum? Dia stroke, Kalau kena stroke. zaman dulu kan kalau orang kecekukan gitu kan kurang minum ya? Zaman dulu ya. Iya, sebenarnya Kayak bukan. Sebenarnya konsepnya kurang oksigen di otak. oh kecekutan itu kurang oksigen ya? Ya. Oke. Bahaya dong ya. Oke. Ya. Jadi mungkin ada satu sistematis yang salah di otaknya sehingga dia jadi cekutan. Kalau baby kecekutan gimana dalam kandungan? Hah? Dulu baby saya waktu di dalam kandungan sering kecekutan itu dia. Hiccup, jadi dia sering Oh, baby wah, perut. nggak tahu tuh, saya tuh nggak ngerti. Kenapa bisa begitu ya? Ya, makasih. Ko Daniel, Oke, mau nanya terakhir nih Ko Daniel. Le. Nah itu saya kalau berdiri kelamaan sekarang tuh kenapa ya? Kadang-kadang ada dari telapak kaki sampai ke paha tuh ada getaran gitu, kayaknya berasa gitu. Itu kenapa Ko Daniel? Ya, jadi kemungkinan ya, Ko Budi ya, itu kan Ko Budi lagi itu sempat gulanya tak terkontrol. Jadi dia Ko Budi itu udah hampir kena neuropati sebenarnya, dengan neuropati yang parah, mestinya udah dengan gula sampai angka 500. Iya, Jadi, iya, iya. jadi kita ngomong itu kemungkinan adalah proses di mana tubuh itu mau memperbaiki lagi jaringan sarafnya. Oh, iya, iya. Ya, jadi agak sedikit mesti sabar kalau itu memang tubuh lagi ada proses perbaikan. Karena kalau nggak diperbaiki yang itu ntar ujung-ujungnya jadinya neuropati itu Pak Budi. Iya, iya, Itu oke. adalah indikasi. Nah, Untung nah masih kalau mau magnetnya di mana tuh posisinya tuh? nggak usah, nanti tubuh sendiri. Magnet Saya. standar aja ya sama TM yang di Oke. diabetes ya. Iya, oke, thank you. Ya. Oke, ada yang nanya di chat, kalau cara kejepit gimana? Ini cara kejepitnya, kalau di tulang leher, tempelin magnet 20 kali 2 di samping sini, kiri atau di kanannya, nggak tahu yang mana sebelahnya. Kalau di tulang belakang, di L5S1, tempelin aja ini tulang belakangnya, tempelin yang 25 kali 5 di kiri atau di kanannya. Nggak tahu sebelah mana yang sakit. Ya, itu kalau cara kejepit.
Kalau syaraf kejepitnya udah kelas berat ya perlu terapi ranyang magnet. Kalau enggak masih bisa ditempelin magnet, dan jangan lupa kasurnya mungkin juga perlu dirubah, jangan terlalu empuk. Nanti kalau enggak juga di pinggang itu bisa sakit gitu ya, karena terlalu empuk. Jadi biasanya makanya orang kalau syaraf kejepit suka disuruh pakai kasur yang keras. Olahraga berenang sangat baik untuk dilakukan, tapi gayanya gaya bebas ya. Kalau nggak bisa belajar dulu, jangan gaya kakak. Nanti narik-narik sakit nanti. Harus gaya bebas kalau mau memperbaiki kondisi saraf kejepit. Oke. Oke. Semoga dimengerti. Masih ada pertanyaan lain kah? Kalau nggak kita sudahi Zoom kali ini. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya, Bapak Ibu teman sekalian. Semoga selalu sehat dan semoga sharing kali ini boleh berguna buat kita semua. Terima kasih, Oke. Pak. Sampai 2 minggu lagi.